Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi kelas C, dosen pengampu Apoteker Anis Puji Rahayu MSI, ingin mempresentasikan nutrisi media dan pertumbuhan mikroba yang beranggotakan yang pertama Mayahani Hoirunisa dengan NIM 2101060068. Yang kedua ada Mimi Mardiksta Emalia dengan NIM 2101060071. Yang ketiga ada Nadia Sifa Salsabila dengan NIM 2101060079. Next. Table of contents dari presentasi ini, yang pertama ada kebutuhan mikroba, yang kedua ada media kultur mikroba, yang ketiga ada pertumbuhan kultur mikroba, yang keempat ada pengukuran pertumbuhan mikroba. Next. Pertama, kebutuhan mikroba itu terbagi menjadi dua, kimia, nutriens, dan fisik. Kimia itu ada karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, trace element, oksigen, organic growth factor. Yang fisik itu ada suhu, pH, tekanan osmotik. Next. Temperatur atau suhu. Suhu mempengaruhi kinerja enzim pelaksanaan metabolisme. Kebanyakan optimum pada suhu ruang sebagai ekstrim. Suhu pertumbuhan minimum, optimum, sama maksimum. Kelompok utama mikroba berdasarkan suhu optimum itu ada 3. Yang pertama psikotrofil, mesofil, sama termofil. pH atau derajat keasaman mempengaruhi stabilitas membran sel dan aktivitas enzim. Yang pertama ada asidofil, pH-nya kurang dari 5. Yang kedua ada neutrofil, lebih dari 5 dan kurang dari 8. Yang ketiga ada alkalifil, pH-nya tidak lebih dari 8. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik tinggi dapat menarik air keluar dari sel dan menyebarkan plasmolisis. Halofiles, pertumbuhan optimal pada potensi air yang berkurang. Halofil ekstrim, membutuhkan kadar garam yang tinggi. Haloteran menoleransi, beberapa pengurangan aktivitas air tetapi tumbuh paling baik tanpa adanya zat terlarut yang ditambahkan. Xeropil, mampu tumbuh di lingkungan yang sangat kering. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Nadia Syifa Salsabila. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang nutrisi. Nutrisi itu kimia yang dibutuhkan untuk sintesis bahan kimia yang ada dalam sel hidup, yang terdapat air, NSP, elemen lacak, karbon, oksigen, dan faktor pertumbuhan atau vitamin. Kemudian ada makronutrien, terdapat elemen atau unsur yang dalam jumlah cukup besar, terdapat karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, natrium, kalsium, besi, atau forum. Kemudian ada mikronutrien atau elemen lacak dan faktor pertumbuhan vitamin. Elemen lacak seperti ada boron, ada kobalt, ada koper, ada iron, dan lain-lain. Yang untuk faktor pertumbuhan ada PABA, ada folik acid, ada biotin, ada vitamin, dan prodoksal, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen. Terdapat aerob membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, anaerob obligat tidak membutuhkan oksigen dan dapat terbunuh oleh keberadaannya. Nah, organisme fakultatif dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Mikroaerofil ini adalah mikroba aerob yang dapat menggunakan oksigen, tetapi hanya jika jumlahnya berkurang. Untuk anaerob, aerob toleran dapat mentolerir oksigen dan tumbuh di hadapannya, meskipun mereka tidak dapat menggunakannya. Kemudian ada pengaruh oksigen pada pertumbuhan tipe bakteri yang berbeda. Terdapat obligat aerobs, yang kedua ada fakultatif anaerobs, yang ketiga obligat anaerobs, kemudian ada mikroeplis. Kemudian ada biofilm, semacam lapisan yang berisi mikroba ini berada dalam matriks yang menyusun, membuat imobilisasi atau tidak bergerak ke berkumpulnya mikroba ini adalah karena adanya molekul polisakarida yang bisa juga mengandung DNA dan protein yang kalau secara aset maka kita sebut sebagai lendir.
Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, kepada Mimi Mardiksta, dipersilahkan. Selanjutnya, media kultur mikroba. Berdasarkan komposisinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, difunden. Yang kedua, kompleks. Media khusus atau reduksi media, macam-macam media seperti selektif media, diferensiasi media, enriched culture. Selanjutnya, bentuk media. Ada padat, cair, dan semi padat. Next. Yang pertama, pertumbuhan mikroba adalah pertambahan jumlah sel, bukan ukuran sel. Yang kedua, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan sel dalam populasi. Selanjutnya, waktu generasi. Waktu pembangkitan atau waktu pengadaan menjadi E. coli, waktu pembuatan yaitu 20 menit. Selanjutnya, representasi logaritmik populasi bakteri. Selanjutnya, faktor pembatas di lingkungan. Next. Kurva atau fase-fase pertumbuhan mikroba. Ada fase lambat, log fase kematian, fase stasiun. Next. Pengukuran dan pertumbuhan mikroba. Yang pertama, pengukuran pertumbuhan mikroba secara langsung. Yang kedua, pengukuran jumlah mikroba metode tidak langsung. Next. Media dividen dan kompleks. Media dividen kompleks berwarna karena berasnya turun. Next. Next. Media selektif, diferensial, dan enriched. Media selektif atau media mengandung penghambatan untuk mikroba yang lain memberikan sokongan atau dukungan ke mikroba yang diinginkan. Media diferensial, media yang diberikan indikator yang mengubah warna media enriched diperkaya dengan darah. Beberapa mikroba yang tumbuh subur karena media ditambahkan darah. Next. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Nah, kurang lebihnya dari presentasi ini mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan juga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.